Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih bersama dengan Bang Anto selaku Ketua Poktan Milenial dengan tema kita Kisah Unik Petani Milenial. Nah Bang, sebenarnya dari Poktan sendiri ya, kelompok tani milenial ini ada kegiatannya Bang yang biasanya rutin dilakukan gitu bagi para petani milenial ini? Kalau bicara kegiatan rutin sih sebenarnya kita lebih ke pengembangan sih Mbak ya. Gimana orang banyak tahu nih, nggak cuma kita aja cara budidaya tanaman melon gitu kan. Kalau untuk kegiatan hari-hari. Cuman kalau untuk kegiatan di luar dari budidaya tanaman melon, kita pun hari ini di beberapa khususnya Provinsi Bengkulu ya, itu sudah mulai penjaringan petani unggulan binaan Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia sekarang sudah buat manajemen nih, sedikit promosi gitu kan. Itu tim IMUT namanya gitu. Nah itu mereka menjaring beberapa petani milenial itu yang bisa direkrut nanti untuk jadi binaan Bank Indonesia. Mungkin ya kedepannya nanti sudah ada stakeholder petani milenial di setiap daerah ya, karena perekrutannya dari mulai Muko-Muko sampai daerah Kaur sana. Jadi termasuk petani Rejang Lebong direkrut tuh. Total kita itu kalau nggak salah saya sekitar 27 orang itu. Kelompok tani milenial ini? Individunya ya. Oh, individunya. Tapi kita mewakili kelompok gitu. Kayak saya perwakilan dari Kota Bengkulu nih direkrut mewakili petani milenial. Terus ada juga petani dari Kepayang, Curug, Muko-Muko dan lain sebagainya itu. Nah, itu total kita seprovinsi Bengkulu sih 27 orang. Dari 64 orang gitu ya yang terseleksi gitu. Alhamdulillah kita 27 orang gitu. Harapannya ke depan sih seperti itu. Binaan dari Bank Indonesia ini ke kita harapannya bisa kita kembangkan juga untuk angkatan-angkatan berikutnya, karena untuk periode sekarang kita angkatan pertama di Bank Indonesia 27 orang. Harapannya 27 orang ini nanti dibekali materi pertanian organik. Jadi Bank Indonesia lebih mengarahkan ke situ sih. Bertani sekarang lebih ke organik ya, kita kembali ke alam lagi. Jadi gimana kita ngemas melon lebih organik, dan harapannya buahnya ini bisa kita jual keluar ya gitu. Karena untuk sekarang kita penjualannya pun dari lokal saja ya. Ya, terkendala itu. Keluar gitu kan. Masalah satu lagi Mbak, karena memang pola bertani kita hampir rata-rata menggunakan kimia ya. Nah, itu trouble ketika kita mau jual buah kita keluar gitu. Mungkin dengan adanya tim IMUT sini kita lebih lebih bisa nanti mengadopsi ilmu mereka tentang bertani lebih ke arah organik gitu. Bukan penggunaan kimia lagi ya. Ya, sudah mulai tidak lagi sih Mbak sebenarnya. Bahkan sampai ke pembuatan kalau bahasa kita pestisida gitu kan ya. Pengendalian menggunakan kimia gitu, itu sudah bisa buat sendiri tuh dengan produk-produk herbal gitu. Pupuk pun kita sudah buat sendiri nanti. Jadi di tim IMUS kita diajari pembuatan pupuk, itu pembuatan insek yang lebih ke herbal ya. Termasuk pengendalian jamur nanti lebih diajari dibuat alami gitu. Jadi harapan saya ke depan ya udah ini ilmu baru juga sih. Iya. Dengan adanya pelatihan ini kan juga berpengaruh dari para petani milenial ini kan ya, tercetuslah hal-hal baru yang akhirnya bisa mereka kembangkan seperti itu kan. Nah ini ternyata yang tadi Abang ceritakan ya, hidroponik tadi ya, hidroponik buah melon ini ternyata sudah berjalan ya Bang ya? Ya kalau sekarang kita tanaman sudah usia 8 hari ya. Dan ini berarti kali pertama di Bengkulu dong ya? Insya Allah sih Mbak ya. Cuma memang saya belum sempat buat konten di channel YouTube-nya ya gitu. Jadi memang lagi sibuk. Sebenarnya saya pengen langsung buat nanti kontennya gitu kan. Karena tanaman sekarang sudah masuk 8 sampai 10 hari itu. Mungkin 2 minggu ke depan sudah mulai seleksi buah itu. Jadi sebenarnya informasi ini harus segera saya share sebenarnya. Cuman kendala waktu ya Mbak. Iya. Udah sibuk ya. Udah sibuk. Berarti untuk hidroponik ini sudah mulai berjalan ya Bang ya. Itu biasanya untuk mekanismenya tentu berbeda ya dengan kita tanam di media tanah seperti itu kan, ketimbang hidroponik ini. Beda sih Mbak. Cuman yang kita pelajari dari Om Rasudi ini itu jadi menjaga istilah mereka PPM ya. Jadi nutrisi di dalam air itu harus dijaga. Kalau untuk di
fase pertumbuhan itu ppm-nya 800 sampai 1000 ya. Nanti di fase pembuahan beda lagi gitu. Lebih tinggi lagi ya? Ya, hampir di 2000 ppm, dan nutrisinya pun itu kita buat sendiri, racik sendiri gitu kan. Jadi Om Rasudi ini hadir ke Bengkulu sih sebenarnya membawa warna baru ya. Karena kan berbeda ya di Beda. media tanah dan juga di hidroponik ini ya kan? Jauh sih, Pak. Jauh bedanya Jauh ya. beda. Berarti penggunaan yang di tanah masih digunakan? Kalau sekarang masih sih, Masih Mbak. digunakan. Ya karena memang secara apa ya? Ya produk andalan di Bentiring pun kita Iya, hari ini memang melon gitu kan. Jadi tetap kita tanam. Cuman kita mau bandingan nih kos pengeluaran kita dari produksi melon di Tanah, tanah dengan di hidroponik itu seperti apa. Terus kalkulasi ke depannya seperti apa gitu kan. Jadi banyak hal yang pengen kita analisa dulu selain beda cara budidaya gitu kan. Terus untuk hitungan pengeluaran dengan hasil yang kita dapat seperti apa gitu kan. Karena uniknya di milenial di situ aja sih. Iya. Memang kita harus agak sedikit manajemen tentang keuangannya gitu kan. Jadi hidroponik hari ini pengen kita kembangkan sebenarnya untuk di Bengkulu. Ya bila perlu ibu-ibu apa istilahnya ya, ibu-ibu komplek gitu kan. Iya. Ya, bisa adopsi ini sih di halaman rumah gitu, menghilangkan kesibukannya. Bahkan untuk instalasinya pun kita bisa rakit otomatis kan. Jadi setiap 2 jam sekali dia nanti otomatis hidup ngaliri, 2 jam sekali hidup. Jadi Berarti misalnya ini berhasil nantinya, nanti akan diselenggarakan pelatihan misalnya Bang kepada RT-RT, mungkin RW-RW bisa digunakan dan juga bisa ini implementasikan ya di rumah mereka seperti itu. kepengennya sih Mbak ya, Ah. kepengennya. Tinggal lagi nanti pihak-pihak di luar milenial yang pengen belajar sih kita pasti share ilmu gitu kan. Karena kita dapat dari Lombok nih nggak akan bakal kita sia-siakan. Begitu kita dapat kita share bagi nih. Bila perlu yang mau lihat di konten YouTube kita silakan gitu kan. Atau mau belajar langsung pun jadi gitu. Datang untuk belajar atau langsung diaplikasikan ke rumah mereka pun jadi. Apalagi sekarang saya lihat kayak ibu-ibu wanita tani gitu kan. Istilahnya kan ibu wanita tani itu kumpulan mereka pun bisa tuh. Mungkin di satu RT nih ya, mereka bangun greenhouse gitu kan, nanti kita datang pemateri gitu. Ya harapannya itu sih Mbak, jadi minimal di satu RT ada satu. Kalau media tanah kan itu kan masih rentan hama ya. Kalau hidroponik ini masih juga nggak Bang? Hama misalnya. Kalau untuk di hidroponik sendiri kayaknya sih nggak ada trouble di hama penyakit ya Mbak, karena kan greenhouse itu kan pakai screen ya. Iya. Pakai screen, jadi hama itu nggak bisa masuk. Nah jadi waktu kita mau ke dalam itu kita harus bersih dulu kan, bersih baru masuk ke dalam. Jadi untuk serangan hama penyakit sih dikategorikan tidak ada gitu kan. Jadi lebih ke alami juga itu Mbak, penggunaan kimia nggak ada sebenarnya. Tinggal lagi gimana caranya kita mempertahankan nutrisi tadi. Nutrisi pada Air tanaman tadi, tersebut iya, ya, air air tadi. tadi. Oke, Bang, kita akan jadi senak. Nanti akan kita Siap. bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu kisah unik petani milenial. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.